Allahu 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 Allah Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid fi lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Nawaina ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tazkir wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnat rasulih wad dilala ala al huda wa du'at ila al khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabih wa ma nawabu masyayikhuna nadhid niyatana fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini malam Sabtu kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan majelis ta'lim kita. Insyaallah pada malam ini kita bakal membaca kitab Safinatun Najah, masalah hukum fikih. Sampailah kita di dalam bab salat. Dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, as-salatu bimanzilatir ra'si minal jasad. Salat itu bagaikan kepala kalau di badan. Artinya apa dia? Anggota yang paling penting itu kepala. Wong kalau kita malam-malam ketemu wong tidak betangan, takut dak? Nyantai gitu, biasa ndak betangan. Malam-malam lagi ketemu sama wong ndak bekaki, biasa aja gitu. Tapi kalau wong tidak kepala, lagilah itu hantu itulah itu. Ya dah. Kenapa? Tidak bakal dinamakan wong itu. Ketika kepalanya, hantu itulah itu, tidak bakalan wong itu. Nah, jadi itulah seorang muslim nak dinamakan kita seorang muslim, salat. Rukun min arkanil Islam, salat itu. Tidak boleh ditinggalkan. Ada beberapa hal uzur daripada uzurnya salat yang bakal kita baca ini. Apa itu uzur? Uzur itu yang mengangkat dosa meninggalkan salat itu. Dengan uzur itu terangkat, artinya tidak boleh dosa. Makanya yang bakal dibahas di sini uzur daripada uzur-uzurnya salat. Gala faslun azar salat isnani. Uzurnya salat itu ada dua. Artinya kalau kita meninggalkan salat dengan dua hal ini, maka dosa tarikus shalah itu tidak gati. Kita tidak digolongkan orang yang meninggalkan salat. Disebutkan yang pertama, gala an-naumi, tidur. Tidur ini nikmat ada. Cuman usahakan tidur tu malam hari, jangan tidur di siang hari. Boleh tidur di siang hari, namanya tidur qailula. Tidur qailula itu apa dia? Tidur sebelum duhur kira-kira setengah jam, atau tidur habis sholat duhur. Nah itu yang bagus itu, qailula namanya. Tidur sedengat baik. Yang tidak bagus lagi, tidur habis maghrib, itu tidak bagus itu. Ada lagi tidur yang tidak bagus juga, tidur habis asar, tidak bagus itu. Seperti yang sering kita ceritakan, tidur habis asar itu menyebabkan gila. Seorang guru ngajari sama muridnya, wong yang tidur 40 hari habis asar gila, kata dia. Muridnya dengar tidak percaya. Nak aku tidur ke ini, nak benar apa tidak ustaz ni ngomong, kata. Tidur hari pertama bangun tidak gila, kata dia. Hari kedua tidur tidak gila. Hari ke-39 tidak gila. Nah ngolakan ini ustaz ini katanya. Katanya tidur 40 hari habis asar gila itulah katanya. Akhirnya tidur yang ke-40 bangunnya jam 11 malam. Tak kesadaran bangun jam 11 malam. Bangun dia nyekel badan. Nah tidak gila kata dia. Ay ngolakan ustaz ini katanya. Aku gagi katanya. Ngetok rumah ustaznya jam 11 malam. Ngetok assalamualaikumnya. Nah, ada budak ini katanya. Kata ustaz aku nak bertanya katanya. Apa dia katanya? Wong yang tidur 40 malam 40 hari habis asar tu gila. Aku tidak ada gila kata dia. Uji ustaz yang mana ada wong waras ngetok rumah wong jam 11 nak ngamuk-ngamuk.
Gila tu lah kalau ngetok jam 11 saya dah. Kalau kau waras, besok pagi kau tunggu katanya. Iya, ni aneh kata dia. Balik dia ni. Nah, jadi tidur tadi itu nikmat. Wa ja'alal laila libasa wa ja'alan nahara ma'asya. Kami jadikan malam itu bagaikan penutup, bagaikan pakaian. Pakaian itu menutupi kita, menutupi dari kegelapan untuk kita istirahat. Malam tadi. Kalau siang ma'asya untuk cari maisha, untuk cari nafkah, untuk nyari duit, untuk kita ke pasar, untuk kita ya, dagang dan yang lain-lainnya itu. Jadi malam itu waktu yang bagus untuk tidur. Kata ulama Imam Ghazali, beliau mengatakan jangan lebih dari 8 jam kita tidur itu kalau malam. Karena kalau seandainya umur kita 60 tahun, kita tidur sehari semalam itu 8 jam, berarti 20 tahun udah untuk tidur baik. 20 tahun tinggal berapa? Tinggal 40 tahun, 15 tahun belum balik. Itu yang normal itu. Kadang hampir 30 tahun belum balik terus dia ni. Waso belum balik, solat belum balik. Nah, jadi 25 tinggal umur kita ni. Belum ke pasar. Pasar 8 jam, 20 tahun lagi, tinggal 5 tahun. Belum duduk jabo, belum malam mingguan, belum santai, ujung-ujung sedikit kita nih ibadah. Makanya kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, usahakan kamu tidur malam itu jangan lebih daripada 8 jam. Kalau seandainya kamu tidur lebih dari 8 jam, habis umur kamu untuk tidur baik. Bab di muka bumi ini, kita ini bukan untuk tidur. Tidur itu untuk ngilangkan penyakit, ngilangkan capek kita, ngilangkan letih kita. Sisanya untuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh ulama, banyak tidur itu menyebabkan kefakiran. Kasratun naumi turisul faqra. Lah buntu banyak tidur pula. Nah, je kita ada saro ini. Jadi di antara yang menyebabkan wong miskin tadi itu apa dia? Banyak tidur. Jam 8 tidur, bangun jam 2 siang, kapan nak begawinya? Kapan nak ke pasarnya? Kapan nak ke kantornya? Nah, itu waktu nyari duit, ya nyari duit gitu. Jadi banyak tidur menyebabkan hal-hal yang menyebabkan kita menjadi fakir. Apa dia lagi yang menyebabkan kita menjadi fakir? Disebutkan dalam kitab Gala kasratul kadzib, banyak ngotak wong. Banyak bohong. Banyak bohong, jangan hati-hati, jangan banyak ngotak wong. Banyak bohong itu menyebabkan miskin, itu bukan menyebabkan kaya. Di antaranya juga yang menyebabkan miskin, naumu uryanan, tidur telanjang. Ada bilik dewean katik wong mati ke lampu tidur telanjang belasan. Itu menyebabkan kefakiran juga itu. Jadi tidak bagus tidur walaupun kita dewean. Sebab di situ ada malaikat. Malaikat purik nyengok kita. Nah, udah ini. Iya kan? Udah tidur ngogok pula, telanjang pula. Untung tak terajang gitu. Nah, jadi makruh itu tidur itu tidak bagus itu. Walaupun kita di bilik dewean. Walaupun kita di bilik dewean, usahakan tidur pakai baju. Jangan tidak pakai baju tadi itu. Itu di antara sebab yang menyebabkan kita menjadi miskin. Apa lagi? Wal aklu junuban. Makan dalam keadaan junub. Dalam keadaan janabah. Kalau kita nak tidur dalam keadaan janabah, marah iwang rumahnya musim hujan malam ni. Ai dah baca Ustaz, mandi Ustaz. Usahakan wudu. Ngilangkan makruh tadi itu wudu. Supaya apa dia? Supaya wudu tadi menghilangkan makruhnya. Jangan tidur dalam keadaan junub. Karena kita kalau tidur dalam keadaan junub hukumnya makruh. Begitu juga jangan dalam keadaan junub makan. Makruh juga. Kata ulama menyebabkan sakit punggung. Makanya kita kalau habis janabah usap muka kita, kenakan banyu supaya aliran darah kita itu berjalan lagi. Nah, jadi tidur dalam keadaan junub juga menyebabkan kita menjadi fakir. Kita tidak mau galau menjadi miskin. Nak kayo hati. Untuk membantu orang lain, untuk peduli kepada orang lain, untuk membantu fuqara wal masakin, untuk bangun masjid, untuk bangun pondok pesantren, untuk bangun masjid. Ya ini butuh duit galau. Terus apa dia lagi yang menyebabkan kefakiran? Gala harku gosyril basal. Ada ngocek bawang.
di malam hari, ngupas si bawang malam hari ini tidak bagus. Kemudian apa nih? Itunya bawang apa dia namanya? Kulitnya bawang itu ditununya. Nah, itu juga tidak bagus kalau di malam hari. Kalau di malam hari tidak bagus. Kemudian disebutkan juga kansul baiti lailan, malam-malam nyapu rumah tidak bagus juga. Itu menyebabkan kepakiran juga. Kemudian tidak muang sampah malam-malam, numpuklah sampah malam-malam di rumah dia. Tidak bagus juga, menyebabkan kepakiran juga. Kemudian disebutkan wal masyu amamal masyayikh, kurang ajar sama guru, menyebabkan miskin juga itu. Kemudian nidaul walidain bismihi, manggil wong tuanya pakai nama abahnya, nama dia. Nama bapak kita misalnya siapa? Ali misalnya. Li sini Li. Noh, bapak kita itu. Panggil nama bapak apa? Ayah. Apalah bahasa kita bahasa Palembang nih, apa. Kalau kita manggil namanya itu menyebabkan kemiskinan juga itu. Sago kita. Jadi jangan manggil dengan nama dia, tapi dengan nama terhormat. Itu bisa menyebabkan kemiskinan. Di antaranya juga nyuci tangan pakai tanah. Mbak tanah, cuci tangan pakai tanah. Itu juga menyebabkan kemiskinan. Di antaranya juga mengakhirkan sholat. Mengakhirkan sholat itu di antara sebab yang menyebabkan wong menjadi miskin. Jadi hal-hal ini jangan kita lakukan. Sebab ini penyebab kemiskinan. Sebenarnya kaya dan miskin itu takdir Allah, benar. Tapi kita harus ada usaha. Harus ada usaha. Pengen jadi wong kaya, ke pasar. Pengen jadi alim, sekolah. Pengen jadi wong pinter, sekolah. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman wa laisa akhul ilmi kaman huwa jahilan. Ta'allam, tidaklah orang itu dilahirkan itu langsung alim. Metu dari perut langsung berjubah, berimamah, bertongkat lagi. Tidak wong macam itu, sekolah dulu, dididik oleh guru dulu, belajar dulu, baru dia bisa menjadi wong alim. Becak kita sekarang ini, kita taklim. Mungkin yang hadir di sini kaki ada 10 tahun atau 30 tahun jadi ulama, ya kita tidak tahu. Kita tidak tahu nasib. Dulu kita hadir di majelis-majelis ini juga. Dulu kita macam ini juga. Makanya jangan bosan dan jangan malas kita untuk belajar. Gala adzarus shalah, yang mengangkat dosa meninggalkan sholat. Yang pertama an-naumu. Naum itu tidur. Tidur uzur. Artinya apabila kita tidur sebelum masuk waktu. Sebelum masuk waktu sholat kita tidur, itu namanya uzur. Azan subuh kita tidur, tidak namanya uzur sholat. Kenapa kami tidak sholat? Tapi dengan syarat apabila sebelum masuk waktu sholat kita tidur. Kalau kita begadang, tidur jam 4. Kalau kita tidur pastilah kita kelewatan sholat, juga termasuk macam itu. Supaya kita tidak telat tuh pasang alarm, manggilkan kawan, kalau jam azan subuh bangunkan. Nah, sudah macam ini tidak terbangun juga. Nah, baru dinamakan uzur dari a'dzarus sholat. Jadi syaratnya tidur itu apabila tidurnya sebelum azan. Tidur yang tadi itu. Kayak kita tidur jam 9. Tahu-tahu bangunnya jam 6 pagi, tidak sadar sama sekali. Tidak terdengarnya. Kita katakan uzur sholat. Uzur sholat. Jangan kita tidur jam 3 pagi, bangun jam 8, uzur, kata Ustaz malam tidur tidak apa-apa. Kan belum azan subuh aku tidur Ustaz. Itulah kelewatan itu ya. Itu pasti nak keluar itulah waktunya. Makanya usahakan kalau kita tidur pasang alarm supaya kita bisa bangun pagi. Bangun pagi itu ngawetkan muda. Pengen awet muda? Pengen awet muda tak? Jangan ngatai semangko baik. Ada lagi jago kedua awet muda. Apa dia? Awet muda tadi itu. Di antaranya apa dia? Istighfar bil ashar. Awet muda itu. Banyak istighfar di waktu sahur. Qiyamul lail istighfar. Itu ngawet ke muda. Wal ghasal bil ma'il har. Mandi banyu anget, ngawetkan muda. Enggak? Mandi banyu anget, ngawet muda. Jadi istighfar bil ashar, wal ghasal bil ma'il har, wa tajwijul abkar, kawin sama gadis. Yang itu awet muda lagi itu. Nah, jadi 3 hal kata ulama ini.
Awet muda. Tadi apa dia? Al-ghusl bil ma'il har, mandi banyu anget. Wal istighfar bil ashar. Wa nikahil abkar. Nah, 3 hal ini yang menyebabkan manusia itu awet muda. Bangun malam, bangun subuh-subuh itu, sebelum azan subuh itu ngawetkan muda itu. Kenapa? Nyehatkan badan. Karena di waktu subuh itu masih udara kita ini segar. Belum ada polusinya, belum ada motor, belum ada mobil, belum ada yang kotor-kotor. Kita ngisep. Segar apa tidak itu? Segar, bersih gitu. Nah, kalau sudah siang kita bangun, maka udara tadi itu udah polusi, udah bercampuran yang kita isep tadi itu. Nah, jadi teduk dinamakan uzur. Berkata ulama, apabila teduknya tadi itu lam yata'adda bih, artinya sebelum masuk waktu sholat dan tidak disengaja untuk tidak bangun malam, untuk tidak bangun subuh tuh, tidak disengaja. Teduk jam 9. Dia yakin bakal bangun jam 5 atau jam 4. Tahu-tahu tidak sengaja bangun jam 8. Nah, ini dinamakan uzur min azaris sholat. Tapi kalau sudah dibangun-bangun kuung, dia dengar azan tadi teduk lagi. Nah, itu bukan dinamakan uzur min azaris sholat. Gala yang kedua, anisyan, lupa, termasuk uzur min azaris sholat, lupa. Tapi dengan syarat, lupanya tadi itu bukan karena sebab yang haram atau yang makruh, atau bukan dengan sebab yang haram. Berjudi misalnya, haram kan berjudi kan, asik-asik berjudi, azan maghrib, nah lupa aku ini nih. Wong yang judi yang kasihkan tadi itu, apakah dinamakan uji ustaz ini kan lupa termasuk uzur daripada azarus sholat? Tidak masuk ini. Kenapa? Karena sebab lupa itu lantaran gawe haram atau gawe makruh. Main catur, main catur tidak pakai duit, main asyik dari jam 8 sampai jam 4. Noh, lupa udah semayang. Nah, jadi ini tidak dimaafkan apabila lupanya tadi bukan dari hal yang haram dan yang makruh, tapi sesuatu yang boleh. Ada seorang ulama di Hadramut sana namanya Syekh Abu Bakar Al-Khatib. Syekh Abu Bakar Al-Khatib ini ulama fikih, termasuk faqih. Faqih itu ahli fikih. Jadi kalau habis sholat subuh, mereka itu masuk ke mihrab. Mihrab itu di bawah. Jadi gelap terus di bawah tuh. Akhirnya dia ada masalah fikih, dia belajar. Tak sadar dia belajar. Begitu ketemu masalahnya, metu dia. Ingatnya, wong azan di pucuk tuh. Dikiranya azan duhur, ngapa gelap lagi ini? Akhirnya nanya dia sama tukang azan. Azan apa ini? Maghrib katanya ini. Ya Allah katanya. Kenapa katanya? Kau wahai Syekh, aku masuk ke bawah nih dari habis sholat subuh. Subuh. Nah, lupa yang macam ini baru dimaafkan. Lupa yang macam itu baru dimaafkan. Kalau lupa lantaran main catur, main gaple gitu, main gaming, main apa dia lagi, game online, main apa COC, ya, main apa lagi yang sekarang ini, asik main tadi itu, ya itu, lantaran main itu, itu udah kata maaf itu tetap berdosa itu. Kenapa? Ninggalkan sholat. Makanya hati-hati yang main HP, jangan keladasan gino. HP ini berbahaya ini. HP ini berbahaya HP ini. Sebelum kita menyekel HP ini kita pelajari dulu apa manfaatnya dan apa bahayanya. Kita harus tahu ada bahayanya besar HP ini. Minimal mata kita rusak. Itu bahayanya, minimal mata kita rusak. Kemudian kita jangan terlalu lepas kino sama HP ini sampai 24 jam. Nyekeli HP terus. Kapan kita nak belajar ilmu? Kalau kita masih anak-anak, harus ada saatnya kita untuk belajar ilmu. Kalau kita susah payah dari kecil, kakek besarnya kita jadi wong alim. Kalau kita tidak pernah belajar, mana nak jadi wong alim? Falaisa ahul ilmi kaman huwa jahil. Wong alim itu tidak sama dengan wong yang bodoh. Pasti dia mempunyai kedudukan yang lebih di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Gala faslun syurutus sholat. Syarat. Ada dalam sholat tu namanya syarat, ada namanya rukun. Syurut tu jamaknya syarat. Apa syurut? Yang adanya di luar sholat, tidak berbarengan dalam sholat, itu namanya syarat.
Kalau yang adanya di dalam sholat namanya rukun. Jadi bedanya rukun sama syarat apa dia? Kalau dia di luar sholat, maka itu namanya syarat. Kalau dia di dalam sholat, namanya itu rukun. Di antara syaratnya sholat toharoh, berwudu. Wudu kapan? Sholat dulu, apalagi sholat kita wudu? Wudu dulu, baru sholat. Dia di luar sholat. Nah itu namanya syarat itu. Jadi bedanya syarat sama rukun. Kalau syarat adanya di luar sholat, kalau rukun adanya lagi berbuat sholat itu, lagi melakukan sholat, di situ ada rukun-rukun sholat. Macu al-fatihah, rukun apa syarat? Rukun. Rukun apa syarat? Rukun. Tahiyat akhir, rukun apa syarat? Ngadep kiblat, rukun apa sholat? Apa syarat? Syarat. Ngadep dulu baru sholat, bukan sholat dulu tengah sholat tuh ngadep. Oh, tidak. Nah, jadi itu bedanya syarat sama rukun. Jadi diingat ini, ini ada syarat, ini ada rukun, ini syarat. Syarat sahnya sholat. Syurutus sholat sama niyatun. Syarat sholat tadi itu harus ini kita perhatikan. Apa yang kita perhatikan? Toharo. Apa itu toharo? Uji kitanya toharo itu berwudu, mensucikan diri. Mensucikan diri dari najis, dari hadas besar maupun hadas kecil, itu namanya toharo. Kalau hadas kecil dengan wudu, kalau hadas besar dengan mandi. Jadi orang yang nak sholat tuh harus tohir, harus toharo, harus berwudu terlebih dahulu dia. Kalau dia tidak berwudu, tidak sah sholatnya. Jadi syarat yang pertama kita melaksanakan sholat itu harus toharoh. Toharo di mana itu? Minal hadasaini, dari dua hadas. Apa itu hadas? Hadas itu sesuatu yang tidak kelihatan, cuman dianggap oleh ulama itu menyebabkan sholat kita tidak sah. Itu namanya hadas. Gala toharatul hadasaini. Toharo dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dengan berwudu, hadas besar dengan mandi. Hadas besar itu dengan mandi. Mandi apa? Mandi hadas besar. Jadi wong yang sholat, kalau dia tidak punya wudu, tidak sah sholat. Kalau dia tidak punya banyu, tayamum. Harus dia antara dua ini. Kemudian yang kedua, toharo anin najasa, tidak kati najis di badannya. Kalau di badannya ada najis, maka tidak sah sholatnya. Itu perlu diperhatikan. Jangan sampai di badan kita ini ada najis. Najis itu yang menghalangi sahnya sholat, namanya najis. Apa najis? Nanti ada di bab-babnya. Kemudian najis pisaubi, najis dalam pakaian gitu. Jangan sampai ada najis. Kalau di badan tak kate, di pakaian. Kemudian di tempat sholat, di sejadah gitu. Jangan sampai sejadah kita ada najis. Kalau seandainya sejadah kita ada najis, maka sholat kita tidak sah. Jadi harus bersih dari najis. Wasatrul aurah, menutup aurat. Apa aurat? Aurat itu sesuatu yang jelek kalau dibuka, itu aurat. Yang jelek kalau dibuka, harus ditutup, itu aurat. Kalau dibuka dia tidak bagus. Kalau auratnya laki-laki dari pusar sampai ke dengkul gitu, itu aurat laki-laki. Kalau di waktu sholat sebagusnya ditutup galau. Kecuali sini nih, pakai baju lah begitu. Kalau perempuan al-wajah wal kafain, wajah sama telapak tangan di waktu sholat harus ditutup, kecuali wajah sama kedua telapak tangan. Nah itu tidak apa-apa, tidak tutup. Wasatrul aurah, menutupi aurat. Pusar itu tidak boleh dibuka. Iyo kita tutup aurat, tapi waktu kita sholat kadang-kadang kancing kita itu buka. Dari sini kejingoan pusar gitu, maka batal sholat kita. Atau waktu kita sholat tuh macam ini, nah kancing kita tidak tutup. Waktu kita nunduk, kejingoan pusar gitu, batal tak? Batal. Kecuali dari bawah ada apa-apa, kita pakai sewet, sholat pucuk kacau, kawan di bawah ni ngente.
Nah, dah misal yang tadi. Itu tidak apa-apa itu. Nah, di intinya jangan beda juluknya sago itu. Ya enggak? Ya kalau kita sholat yang dari bawah tidak apa-apa terbuka. Dari bawah sewet kita nih terbuka, tidak apa-apa itu. Yang tidak boleh itu dari pucuk. Dari pucuk tidak boleh. Makanya kita pakai kancing ini supaya nutupi. Gimana ada wong tidak sholat tidak baju kan? Tidak tergambar ini. Membuka aurat. Mana membuka aurat? Senyusu-nyusunya wong tidak pernah sholat tidak baju ini. Kadang-kadang ada beberapa hal wong itu tidak sadar terbuka auratnya. Contohnya yang sering kita tengok di masjid-masjid, pakai celana lepis, enggak baju kaos langsung sini waktu sholat kejingoan sini ya Nina, tua belakang ini kejingoan. Nah, jadi mana itu? Ya batal kita katakan. Berapa kali itu banyak itu. Karena kejingoan di sininya ini tadi. Itu tidak boleh itu. Makanya kalau nak sholat masuk ke dulu bajunya, jangan sampai di belakang sini kejingoan. Nah, itu namanya membuka aurat itu. Membuka aurat tidak boleh. Atau dari kancingnya ini kejingoan. Di waktu dia ruku kan kejingoan. Enggak, pusar yang tadi. Pusar itu aurat. Memang aurat itu dari dengkul sampai ke pusar. Pusar itu bab malayatimul wajib illa bi. Tidak sempurna kita menutupi aurat kecuali dengan nutup pusar. Maka pusar juga dari aurat. Layatimul wajib illa bihi bahwal wajib. Jadi perlu diperhatikan nutup aurat itu dari pucuk. Kalau bawah ada apa-apa seperti yang tadi itu. Wastiqbalul kiblah. Nah, ini penting juga waktu sholat ngadep ke kiblat. Tidak boleh tidak ngadep ke kiblat. Harus ngadep ke kiblat. Kita di Indonesia ini ngadep ke arah sana, arah barat. Tidak 100% karena jauh gitu. Kita datang ke masjid, misalnya musafir, masuk masjid tengok lalu mihrab, ngadep ke beda mihrab itu. Dan nak nyari kiblat di mana kiblatnya, nguka HP dulu ini dah. Lah ada mihrabnya kan di masjid kan, ngadep di situ. Itulah cukup sudah untuk menghadap ke kiblat. Tidak sah solat tidak menghadap ke kiblat. Kecuali solat sunnah di pucuk mobil, boleh tidak ngadep ke kiblat. Bagi siapa ini? Bagi musafir. Anak-anak kayu agung saat belum sholat duha jam 7 nih lah nak berangkat. Mamano ini Ustaz? Sholat pucuk mobil weh. Musafir? Ya musafir. Allahu Akbar. Belok sana, masuk sini, mentas sana. Kan enggak lah, enggak apa-apa. Tidak ngadep kiblat, tapi dengan syarat sholat sunnah syaratnya. Yang kedua, musafir. Boleh tidak ngadep kiblat, belok sana, belok sini, belok sana, belok sini. Boleh tidak ngadep ke kiblat. Tapi syaratnya sholat sunnah. Yang lain kalau sholat wajib harus menghadap ke kiblat. Fawallu wajhaka syatrul Masjidil Haram. Dulu Rasulullah selama 17 bulan, ada yang mengatakan 19 bulan agwal. Kalau sholat ngadep ke Baitul Maqdis, Palestina itu. Sekarang yang dia ada di Palestina Baitul Maqdis. Ini orang-orang Yahudi tadi itu ngomong, ini Nabi Muhammad ini katanya dia ngato beda dari kami, tapi kiblatnya itu kiblat kami katanya. Cuma Rasulullah itu kepengen kiblat itu dipindahkan ke Ka'bah. Akhirnya Rasulullah ngangkat mukanya sedengan-dengan ke langit, dengan ngangkat mukanya ke langit, berharap malaikat Jibril itu turun tadi malaikat Jibril memindahkan kiblat atas perintah Allah. Subhanallah, waktu beliau sholat duhur turun nian malaikat. Qad naro wajhika Qad naro taqalluba wajhika fis sama. Falan waliyannaka kiblatan tardaha. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Nah ini ayatnya ini. Kami telah melihat muka kamu itu berbolak-balik ke langit, memandangi langit. Pengen mengharapkan supaya kiblat itu ke Masjidil Haram. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hadapkanlah mukamu ke Masjidil Haram. Yang dimaksud Masjidil Haram sini Ka'bah. Bukan masjidnya tapi Ka'bahnya. Jadi Rasulullah lagi sholat 2 rakaat sholat duhur berbalik. Sahabat yang di belakang juga berbalik. Hampir sekarang namanya masjid apa itu? Masjid Kiblatain. Tempat turunnya ayat ini, tempat peristiwa itu masjid 2 kiblat. Masjid Kiblatain. Kalau kita ke Mekah, ke Madinah sana, kita mampir ke masjid itu, namanya Masjid 2 kiblat. Atau di bahasa Arab kan Masjid Kiblatain.
Dua kiblat artinya. Akhirnya Rasulullah menghadap ke menghadap ke Ka'bah. Istiqbalul kiblah. Kiblah dinamakan kiblat itu karena kita mengarah ke dia. Li'annana nuqabiluhu. Kiblat kita adalah Ka'bah. Ka'bah itu sudah ada dari zaman dulu. Dari zaman sebelum ada manusia di bumi ini. Itu Ka'bah. Dulu tuh Ka'bah itu waktu Allah Subhanahu wa taala ngomong kepada setan, sujud kepada Nabi Adam. Setan tak galak sujud. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Dijawab oleh malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud di wa nahnu nusabbihuka bihamdika wa nuqad. Buat apa je malaikat ciptakan manusia? Manusia itu perusak. Tahu dari mana setan, malaikat atau setan yang lainnya manusia itu perusak? Sebelum ada manusia itu ada jin di dunia ini. Jin itu perusak, pembunuhan, maksiat. Nah kakek dia ni jin. Terus kita itu tidak boleh menilai satu kejahatan jin langsung jahat galau tidak. Jadi kalau kita nyengok wong, ada kejahatan siko, jangan langsung kita cap wong ini jahat, jangan. Ada baiknya wong itu. Kadang wong ini 10 kebaikannya, siko salahnya, udah kita cap hitam galau itu. Jangan. Ya, belum terbukti. Memang manusia ini jahat, benar. Tapi ada wong baik, ada nabi, ada wong soleh, ada alim ulama. Memang manusia ini berusaha. Tidak boleh kita ngecap kejahatan sikok manusia yang kenanya apa dia? Kenanya sama sekalinya. Tidak. Jadi harus ada yang namanya kita memandang ada wong baiknya. Itu pelajarannya ini. Setelah ngucap itu takut malaikat, langsung berlari ke Baitul Ma'mur. Di mana Baitul Ma'mur itu? Di langit sana yang ketujuh. Adanya tepat persis di pucuk Ka'bah. Kalau seandainya dari Baitul Ma'mur campak ke batu, maka kenanya ke genteng Ka'bah, ke atapnya Ka'bah tadi itu. Tuh tawaf malaikat 7 kali. Setelah tawaf 7 kali Allah memanggilnya, wahai malaikat, kamu yang ada di langit ini, kalau takut murkaku, kamu lemah bertawaf. Mak mana kalau manusia? Kalau manusia yang ada di bumi ini, kalau dia takut kepada murkaku, kemana dia? Padahal manusia itu banyak dosanya. Akhirnya Allah merintahkan malaikat untuk bangun Ka'bah. Dibangunlah pondasi Ka'bah dari cahaya. Dari cahaya masih belum ada itu, cuma cahaya be. Wong yang punya hati bersih terjengok ini ada bangunan Ka'bah. Akhirnya Nabi Adam turun ke bumi membangun Ka'bah, tumpukan batu, cuma segi 4. Cuma tumpuk ke base, sini tumpuk, sini tumpuk, sini tumpuk, segi 4. Akhirnya hancur zamannya Nabi Nuh, banjir bandang, hujan 6 bulan tak berhenti. Hujan 6 bulan, malam takbir, malam apa nih? Tahun baru hujan dikit, Jakarta tenggelam. Banjir galau di mana-mana. Mana kalau hujan 6 bulan, tenggelam galau. Dunia ni tenggelam zaman Nabi Nuh tadi. Cuman yang melok Nabi Nuh, 40 lanang, 40 betino. 40 lanang, 40 betino. Jadi jangan bangga dengan pengikut. Ada wong baik pengikutnya sedikit. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Tidak sedikit dakwanya Nabi Nuh, keliling kampung. Namanya bukan Nabi Nuh namanya, Abdul Ghaffar namanya. Kenapa dipanggil Nuh? Nuh itu selalu teriak-teriak, selalu berdakwah keliling ngajak umatnya. Setiap dia masuk kampung dia berdakwah, umatnya nutup pakai bajunya. Setiap dia ngajak umatnya nutup, tidak kalah dengar. Sabar dia, bertahun-tahun macam itu. Nabi yang paling sabar ya Nabi Nuh. Akhirnya zaman Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk membangun beneran. Pondasi Ka'bah dibangun dengan batu. Yang ngewangnya tadi Nabi Ismail. Nabi Ismail tadi itu menjadikan anak tanggo tadi itu dengan batu. Anak tanggo tadi dengan batu. Uji kita Nabi Ibrahim tukangnya, keneknya Nabi Ismail. Ada ngewangnya dia tadi. Pijakan Nabi Ibrahim itu membekas. Artinya apa dia? Amal kalau ikhlas dia akan membekas di muka bumi. Diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Wattahidu mim maqami Ibrahim musollah. Jadikan tempat solat. Makomnya Nabi Ibrahim, bukan makam kuburan. Kalau kita makam itu kuburan, makom itu tempat dia berpijak. Telapak kakinya itu membekas di batu. Sampai sekarang ada. Jadikan tempat solat di makam Nabi Ibrahim, di makom Nabi Ibrahim. Kemudian sampailah ke zaman Nabi Muhammad SAW. Ka'bah tadi itu dijadikan kiblat kita sampai saat itu, sampai sekarang ini.
Di situ ada Hajar Aswad. Hajar Aswad tadi itu digawa oleh Nabi Adam turun dari surga. Nabi Adam turun dari surga itu ngawak apa? Ngawak Hajar Aswad, ngawak tongkat Nabi Musa. Tongkat itu dari surga. Baca jadi ulo. Tongkat Nabi Adam, Nabi Musa itu dapatnya dari Nabi Syuaib. Nabi Syuaib dari Nabi sebelumnya sampai Nabi Adam. Ngawak juga apa dia? Ngawak juga minyak wangi misik. Jadi Nabi Adam ini ngembek daun surga selembar. Daun surga selembar. Kantongnya digawaknya turun ke bumi. Nabi Adam ini dekat sama kijang. Tahu kijang? Hewan kijang itu. Jadi dengar-dengar ngobrol, dihiburlah oleh kijang. Karena dia sudah akrab, dikasihnya daun tadi itu diunjuknya makan. Dimakan kijang. Begitu dia makan daun tadi itu badannya bau wangi. Jadi minyak wangi misik yang asli itu dari darahnya kijang. Kenapa kok darah kijang bisa bau wangi? Karena dia pernah makan dikasih oleh Nabi Adam selembar daun dari surga. Ada. Itu badannya jadi wangi. Kalau kita makan daun surga wangi kalau badan kita. Lemak kita cuman belum ada surganya ini ada. Minyak wangi yang asli itu minyak wangi misik. Innal miska ba'du damil ghazal. Sesungguhnya minyak wangi misik itu adalah minyak wangi itu adalah darah daripada darah kijang. Jadi kita harus sholat menghadap ke kiblat. Kalau kita tidak menghadap ke kiblat maka tidak sah sholat kita. Wastiqbalul kiblah, menghadap ke kiblat. Waduhulul wakti, masuk waktu sholat. Tahu masuk waktu sholat. Kita kan tidak tahu. Dengar azan sudah cukup. Nah, azan isya, masuk waktu isya. Nah, azan subuh, sudah cukup gitu. Di masjid-masjid itu. Jangan azan kecuali waktunya sudah masuk. Jangan azan kecuali sudah masuk. Terutama kalau bulan Ramadan. Ah, kan bulan Ramadan nih kan. Nah, azan galau, wong. Nah, azan galau. Jadi azan itu tandanya waktu sudah masuk. Azan itu waktu sudah masuk. Saat ada hukum saat wong bertanya. Begitu azan maghrib kita langsung makan. Boleh apa tidak? Boleh. Tam tum dagdu langsung. Ya kalau mungkin wong tu nabu makui langgar apa tunggu azan dulu. Sekarang kan kalau buka kan masya Allah gitu kan tegak mini kalau cekelan peking kalau sudah belum sudah satu cek ngebut tunggu ke dulu itu azan baru kita makan. Jadi waktu lagi azan makan boleh. Tapi kalau sahur begitu azan subuh udah boleh makan. Kenapa? Azan subuh itu waktu sudah masuk bukan lagi masuk. Itu kan banyak dengar wong kan yang salah paham. Azan subuh terus kelanya sampai dia la ilaha illallah. Nah, udah baru kita pergi masjid dah. Nah, itu salah itu. Jadi azan subuh itu begitu azan artinya waktu itu sudah masuk. Jadi duhulul waktu masuknya waktu sholat. Kalau wong dulu tuh azan subuh dengan terbitnya fajar sodik. Fajar itu ada dua. Fajar kizib sama fajar sodik. Kizib itu artinya apa dia? Bohong. Bahasa kitanya fajar ngotai. Mana dia ngotai? Dia tuh becak terang, tapi terangnya lurus ke langit, becak tiang. Becak tiang. Tinggi ke langit. Lama-lama ngilang cahayanya. Itu namanya fajar kizib. Kalau fajar sodik itu nyebar dia. Dari ufuk tuh nyebar. Naiknya bareng. Kata ulama, jangan tinggi-tinggi gino kau tuh naik. Kaget cepet hilang. Naik itu nyeluru dari bawah, baru naik. Itu pelajaran ini tadi. Jadinya fajar sodik. Sampai kapan? Sampai matahari terbit. Waktu subuh itu. Habis matahari terbit, tunggu dulu sekedar tombak. Artinya kalau kita jengok di bubungan rumah kita, matahari naik sekedar tombak. Kalau pagai bukan sekedar tombak itu jauh. Atau kalau nak ngitungnya itu 16 menit. 4 burut. 4 burut, 1 burut itu 4 menit. 8 tambah 8 berapa? 16 menit setelah matahari terbit, setelah syuruk, setelah isyraq, setelah tulu kalau jam langgar itu. Tunggu ke 16 menit. 16 menit baru kita sholat isyraq. Sholat isyraq, sholat hafid. Tiap pagi itu jangan kita tinggalkan itu. Kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dalam kitab
tazkirun nas yan bagi lisaliki tariqil akhirati an yusolliya rak'ataini idza tala'ati syams qadra rumhin yanwi. Hendaklah seorang yang mau sampai kepada Allah, pengen sampai, pengen ibadah, apabila matahari naik sekedar tombak pagi-pagi itu sholatnya sholat taubat, sholat isyraq, sholat istihoro. Kemudian dia sholat 2 rakaat dengan niat tadi itu. Habis salam maca doa istihoro. Istihoro itu hajat. Kita ni ada hajat terus, yo tiap pagi banyak hajat gitu nih. Artinya apa dia? Aku serahkan hajat aku sehari ini sama Allah. Jadi Allah yang ngaturnya. Diselamatkan gitu. Kemudian habis itu kita sholat duha lagi 2 rakaat. Itu kita nih punya 360 sendi. Kita nih 360 sendi. Nah sendi-sendi gitu nih. Tiap hari minta sedekah. Minta disedekahi sendi nih, syukur sama Allah nih. Kalau seandainya sikok sendi itu 1000 rupiah, 1000 nih, malu kita nak sedekah 1000. Nyingitkan ada. Kalau sedekah 1000, kalau 100 tu nunjukkan dia. 1000, 360.000 kita mesti sedekah tiap hari. Oh, tidak punya duit kali ke sebulan 3 juta lebih, 9 juta pajak 10 juta. Sedekah untuk sendi-sendi kita. Cukup, tidak usahlah sedekah pakai duit, cukup solat 2 rakaat sama baik kita sudah sedekah untuk sendi-sendi kita. Makanya solat duha jangan ditinggalkan. Solatul ghina, solat kayo. Tiap pagi itu solat duha jangan ditinggalkan. Solat duha jangan ditinggalkan. Tiap pagi minimal 2 rakaat. Paling bagusnya jam 9. Boleh jam 7 udah boleh. Atau matahari naik sekedar tombak tadi itu. Boleh sudah. 16 menit dari isyraq. Boleh itu solat duha. Jangan kita tinggalkan. Kemudian solat duhur. Waktunya dari kapan? Apabila matahari zawal, tergelincir dia. Tidak di pucuk kepala kita. Kalau bayangan kita tuh metu sedikit bayangan kita tuh, namanya zawal. Tidak istiwa, tidak di pucuk kepala kita persis, tapi zawal. Sampai dekat waktu asar. Dari mana ini dalil? Dari malaikat Jibril ngajari Nabi Muhammad. Pertama kali malaikat Jibril datang di awal waktu. Salat duhur awal waktu. Salat asar awal waktu, salat maghrib awal waktu, isya awal subuh awal waktu. Hari yang kedua malaikat Jibril datang salat jamaah sama Nabi akhir waktu. Akhir waktu dia datang. Salat subuh pagak matahari matahari terbit. Salat duhur pagak jam 3. Salat asar pagak jam 5 begitu ya. Kira-kira bela. Salat maghrib pagak keluar. Salat isya pagak subuh malaikat Jibril datang. Kata malaikat Jibril dia, waktu sholat tu antara keduanya. Yang hari pertama sama hari kedua ni antara keduanya boleh waktu sholat isya. Waktu sholat apapun 5 waktu di situ. Nah, jadi harus ba'da duhulil waqt, setelah masuknya waktu sholat. Kalau belum masuk waktu sholat belum boleh azan. Kita di Palembang ini alhamdulillah setelah Masjid Agung atau radio RRI ya. Apalagi subuh, apalagi bulan puasa itu. Jangan itu. Kalau di Hadramut sana Masjid Syekh Ali bin Abu Bakar Sakron. Waktu zaman itu imamnya siapa? Imam sama muazzinnya itu Al Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al Masyhur, Sahibul Fatawa. Ulama imam azan, ulama yang azannya. Selama 50 tahun dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imam. Mbeknya galau gitu ya dah. Kalau di kampung kita, dia imam, dia azan, dia komat, mbek lah galau je gitu. Kau galau ada. Biasanya itu, tapi kalau di sana tuh ulama yang nyekelnya, azan ulama. Dia tahu waktu. Jadi kalau sholat maghrib di bulan Ramadan tidak boleh mendahului masjid itu azannya. Subhanallah, suatu saat ada kejadian heboh di kampung itu. Ada masjid azan sebelum masjid itu azan. Heboh sekampung tadi itu dipanggil wong azan. Kenapa kok azan duluannya? Waktu aku naik menara azan, aku ngintip di sebelah ini. Habib Abdurrahman Masyhur itu sebelum azan makan kurma dulu, buka. Nah, berarti lah masuk waktu maghrib dia. Aku azan kata dia. Oh, itu jawabannya ada. Jadi kan biasa kan muadzin itu kan. Nah, azan tuh ngawak banyu, ngawak kurma ini tegak dulu dia sup, minum dulu baru azan dia. Berarti waktu sholat sudah
sudah masuk. Jadi duhulul waktu, masuknya waktu solat. Tak boleh, tak sah solat sebelum masuk waktu solat. Sebelum azan maghrib kita solat, maka solat kita tidak sah. Atau kita solat di luar waktu. Solat apa contohnya? Solat duhur jam 4, maka solat kita sah, jadi kodoan. Itu. Jadi kalau solat sebelum masuk waktu solat, maka tidak sah solat kita, jadi solat sunnah biasa. Kalau solat setelah masuk waktu solat, sah cukup, tapi namanya kodok gitu, bukan solat yang di waktu. Kenapa? Menjadi penutup kodok solat yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah yaftah alaina butal arifin, faqihna fid din wa ihdina ila sawa'is sabil. Mudah-mudahan Allah ya ja'alna min muqimis shalah, jadikan oleh Allah orang yang senantiasa salat sampai akhir hayat kita. Wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Allah